Martata huak manuki di manonggot ni ari. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Apa kabar hari ini? Pastinya semua sehat dan sukacita kan? Puji Tuhan, luar biasa. Yes. Sebelum Kak Hermin cerita, kita dengarkan doa pembuka dari teman kita, Clara Purba. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur atas hari baik dan kesehatan yang boleh kami terima pada hari ini. Kudus namamu di tempat yang maha tinggi ya Bapa. Saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Ajarlah dan berkatilah kami agar kami dapat mengerti firman-Mu, dan melalui firman-Mu kami dapat melihat rencana baik atas hidup kami. Dalam nama Putra-Mu, Tuhan Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Amin. Adik-adik, firman Tuhan hari ini akan dibacakan oleh teman kita, Triksi Butar-Butar. Cerita pada hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 10 ayat 34 sampai 35. Beginilah isinya. Lalu mulailah Petrus berbicara. Katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Kisah Para Rasul 10 ditulis oleh Lukas, seorang Kristen dan teman seperjalanan Rasul Paulus. Dalam Kisah Para Rasul 10 ditulis bahwa Petrus mengetahui bahwa Injil harus diberitakan ke semua orang, bukan hanya kepada orang Yahudi saja. Adik-adik, pernah dengar cerita Cornelius dan Petrus enggak? Mungkin ada yang udah, ada yang belum. Nah, sekarang duduk yang baik, kita simak lagi ceritanya ya. Cornelius, seorang perwira pasukan Italia yang tinggal di Kaisarea. Cornelius dan seisi rumahnya adalah orang yang saleh, takut akan Allah, dan senantiasa berdoa kepada Allah. Cornelius juga banyak bersedekah kepada orang Yahudi. Dalam suatu penglihatan, tampak seorang malaikat Allah masuk ke rumahnya dan berkata kepadanya, "Cornelius, semua doamu dan sedekahmu telah naik ke hadirat Allah, dan Allah mengingat engkau. Sekarang suruhlah beberapa orang ke Yope untuk menjemput Petrus yang menumpang di rumah Simon di tepi laut." Setelah malaikat meninggalkan Cornelius, ia menjelaskan perintah malaikat itu kepada 2 orang hambanya beserta seorang prajurit yang saleh dari orang-orang yang selalu bersama-sama dengan dia, dan kemudian menyuruh mereka ke kota Yope untuk menjemput Petrus. Di tengah hari, naiklah Petrus ke atas rumah untuk berdoa. Petrus merasa lapar dan ingin makan, tetapi sementara makanan disediakan, tiba-tiba rohnya diliputi kuasa ilahi. Tampak olehnya langit terbuka dan turunlah suatu benda berbentuk kain lebar yang diturunkan ke tanah. Di dalamnya terdapat berbagai jenis binatang berkaki 4, binatang menjalar, dan burung. Kemudian terdengar suara yang berkata, "Bangunlah hai Petrus, sembelihlah dan makanlah." Tetapi Petrus menjawab, Tidak Tuhan, sebab aku belum makan sesuatu yang haram dan yang tidak tahir." Suara itu berkata lagi kepada Petrus, "Apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram." Hal ini terjadi sampai 3 kali, dan segera sesudah itu terangkatlah benda itu ke langit. Petrus pun bertanya-tanya di dalam hatinya,
apa kiranya arti penglihatan yang telah dilihatnya itu. Orang suruhan Kornelius telah tiba di Yope dan berusaha mencari rumah Simon, tempat Petrus tinggal. Ketika Petrus sedang berpikir tentang penglihatan itu, berkatalah Roh, "Ada 3 orang mencari engkau. Bangunlah, turunlah ke bawah dan berangkatlah bersama-sama dengan mereka. Jangan bimbang, aku yang menyuruh mereka kemari." Petrus lalu bertanya maksud kedatangan mereka ke Yope. Orang suruhan Kornelius mengatakan kalau Kornelius seorang perwira yang tulus hati dan takut akan Allah, dan yang terkenal baik di antara bangsa Yahudi, telah menerima pernyataan Allah dengan perantaraan seorang malaikat kudus, supaya ia mengundang Petrus ke rumahnya dan akan mendengar apa yang akan Petrus katakan kepadanya. Keesokan harinya sampailah mereka di Kaisarea. Kornelius, sanak saudaranya, dan sahabat-sahabatnya berkumpul menantikan Petrus. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya. Lalu Kornelius tersungkur di depan kakinya. Ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan Kornelius dan menyuruhnya bangun dan berkata kalau ia hanyalah manusia biasa. Petrus dan Kornelius masuk dan mendapati banyak orang sedang berkumpul. Ia berkata kepada mereka, "Kamu tahu betapa kerasnya larangan bagi orang Yahudi untuk bergaul dengan orang yang bukan Yahudi ataupun masuk ke rumah mereka. Tetapi Allah telah menunjukkan kepada Petrus bahwa ia tidak boleh menyebut orang najis atau tidak tahir. Itulah sebabnya Petrus tidak keberatan ketika dipanggil, lalu datang ke kediaman Kornelius. Petrus ingin tahu apa sebabnya Kornelius memanggilnya. Kornelius pun menceritakan apa yang dikatakan malaikat kepadanya. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Adik-adik, dari cerita di atas dapat kita lihat kalau Kornelius adalah seorang Romawi, seorang tentara atau centurion yang bertubuh kuat. Sementara Petrus adalah orang Yahudi, murid Yesus. Dia juga orang biasa yang tubuhnya tidak kuat. Tetapi mereka sama-sama didatangi oleh Roh Tuhan. Ada beberapa poin yang kita dapat dari cerita Petrus dan Kornelius. Yang pertama, Petrus dan Kornelius saling menghormati. Yang kedua, Yesus datang bukan hanya untuk orang Yahudi saja, tapi untuk semua orang. Yang ketiga, Allah tidak pernah membeda-bedakan semua bangsa. Dan yang terakhir, setiap manusia yang takut dan mengamalkan kebenarannya berkenan kepada Allah. Adik-adik mungkin bertanya, apa yang bisa saya pelajari dari perikop ini? Adik-adik, dikatakan sebelumnya bahwa Allah tidak membedakan manusia, baik itu suku atau bangsa, bahasa, agama, warna kulit, dan adat istiadat yang berbeda. Bagi Allah, semua sama saja. Adik-adik, tahu nggak kalau daratan permukaan bumi dibagi atas 6 benua? 6 benua itu dihuni sekitar 7,8 miliar penduduk. Tapi Allah tidak pernah membedakan yang 7,8 miliar penduduk itu. Di 6 benua itu tinggal anak-anak, ada yang berkulit hitam, ada yang berkulit kuning, ada yang berkulit coklat, ada yang berkulit putih, dan ada yang berkulit merah. Tetapi
Yesus menyintai semua anak-anak yang berbeda itu. Di lingkungan rumah atau sekolah adik-adik, mungkin ada yang berbeda suku dan agama, bukan? Tapi seperti Petrus dan Kornelius, kita juga harus saling menghormati. Contoh nyata dari sikap yang menghargai perbedaan di lingkungan kita adalah menghargai teman yang berbeda keyakinan. Misalkan ketika teman kita lagi sembahyang, kita tidak boleh ribut, kita harus tertib. Tidak bergosip atau mengatai teman karena tidak sama dengan kita. Bersikap sopan santun kepada teman-teman kita dengan mengucapkan kata tolong, terima kasih, permisi, silahkan, dan lain-lain. Jangan lupa untuk menolong teman ketika mereka sedang membutuhkan pertolongan dan kita mampu melakukannya. Kita juga harus ikut gotong royong dengan orang di lingkungan kita. Misalkan untuk membersihkan lingkungan, perayaan 17 Agustusan, dan lain-lain. Sikap-sikap tersebut pasti bisa kita lakukan adik-adik. Jika kita mampu melakukannya, kita sudah serupa dengan karakter Kristus loh. Pelajaran lain yang bisa kita ambil dari kisah Petrus dan Kornelius adalah bahwa manusia berharga di mata Allah. Allah berkenan bagi setiap orang dari suku atau bangsa apapun atau status sosial apapun jika pertama, takut akan Allah, kedua, hidup dalam kebenaran. Adik-adik, ternyata Allah juga mengizinkan perbedaan-perbedaan tersebut terjadi. Misalkan ada anak-anak yang kaya yang tinggal di rumah besar, sering jalan-jalan, punya mainan banyak. Ada juga yang miskin, tidak punya rumah atau tinggal di kolong jembatan. Ada juga yang pintar, ada yang kurang pintar, ada yang sehat, dan ada yang berkebutuhan khusus. Bagaimana kita selaku anak-anak menyikapi perbedaan-perbedaan tersebut? Adik-adik, jika kamu merasa tidak beruntung karena berbeda dengan temanmu yang lain, misalkan karena berkebutuhan khusus, karena orang tua tidak mampu beli baju baru, beli mainan atau gadget yang bagus, atau karena kamu merasa kurang pintar dibanding temanmu yang lain, ingatlah bahwa Tuhan berkenan kepadamu dan kamu sangat berharga di mata Allah. Tapi ingat juga bahwa kita harus selalu takut dan hidup dalam kebenaran. Kakak, apa saja sikap yang takut kepada Allah? Tentu kita harus selalu melaksanakan 10 perintah Tuhan dalam hidup kita sehari-hari. Hal-hal nyata yang bisa kita lakukan adalah sayang dan taat kepada orang tua. Kita juga harus mengasihi keluarga dan mengasihi sesama kita. Membuli atau melakukan perundungan kepada sesama yang kita anggap tidak sederajat adalah hal yang tidak baik. Lindungi mereka yang lebih lemah dari kamu. Selalu hidup jujur, baik dalam perkataan dan perbuatan. Berbohong kepada sesama artinya berbohong kepada Allah juga loh. Bertanggung jawab memelihara alam ciptaan Tuhan. Misalkan buang sampah pada tempatnya. Banyak hal lain lagi yang bisa kita lakukan sebagai bentuk takut akan Allah. Kalau hidup dalam kebenaran, bagaimana Kak? Jika kita mau hidup dalam kebenaran, kita harus dekat dan mencintai kebenaran itu, yaitu Kristus. Jadikan firman Tuhan sebagai bagian paling penting dalam hidup dengan cara rajin berkomunikasi dengan Tuhan melalui doa, membaca Alkitab, dan tentu saja rajin beribadah di sekolah minggu. Nah, dari pemaparan cerita yang kita dengar dapat kita simpulkan, Allah tidak pernah membeda-bedakan anak-anak dari suku, bangsa, agama apapun juga, mau berkulit hitam,
putih, kaya, miskin, dan lain-lain. Semuanya sama di mata Allah. Karena semua anak-anak sama di mata Allah, jika kita juga takut kepadanya dan selalu hidup benar, kita sangat berharga di matanya. Karena kita sangat berharga di mata Allah, maka kita tidak boleh memandang rendah orang lain. Dan kita juga gak boleh minder. Mari kita katakan dengan suara yang lantang, aku tidak akan memandang rendah temanku yang lebih tidak beruntung dari aku. Dan aku juga tidak akan minder jika aku tidak seberuntung teman lain. Karena kami sangat berharga di mata Tuhan. Nah, demikian cerita Kak Hermin kali ini. Sebelum kita akhiri, mari kita dengar ayat hafalan dari teman kita Mutiara dan doa penutup yang dibawakan oleh teman kita Beatrice Lalahi. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus, karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Nah teman-teman, kita sudah selesai mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kakak guru sekolah minggu. Sebelum kita berpisah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat-Mu. Kami dapat mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan kakak guru sekolah minggu, walaupun secara virtual dari rumah masing-masing. Tuhan, kami terima kasih karena firman hari ini menceritakan bahwa semua anak-anak sama di mata Tuhan. Tuhan, tolong lindungi kami dari COVID dan tolong agar pandemi segera berlalu. Tuhan, sekarang kami akan tutup ibadah ini. Tolong lindungi kami dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai bertemu lagi minggu depan adik-adik. Selamat hari Minggu dan Tuhan memberkati.